Baik, kalau ada suara yang mengganggu jangan dihiraukan ya. Ada noise ini. Baiklah, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, anak-anakku yang saya cintai dan banggakan. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran PAI ya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelumnya kita sudah membahas tentang Asmaul Husna, kemudian dalilnya ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan dengan beberapa Asmaul Husna ya. Ada Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir ya. 7 daripada Asmaul Husna ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Anak-anakku, sebelumnya saya ingin ya apresiasi dan mengucapkan terima kasih ya, jazakumullahu khairan katsira untuk kalian yang sudah mau bersusah payah gercep mengerjakan tugas yang diberikan ya. Alhamdulillah kalian berarti merespon daripada pelajaran ini dengan baik. Adapun yang belum mengerjakan ya nggak apa-apa, saya maafkan. Tapi tolong tetap dikerjakan ya, dikerjakan. Saya tahu mungkin keadaan kalian sangat banyak tugas dari mapel-mapel yang lain, hampir semua guru memberikan tugas ya. Ya itulah perjuangan kita bersama ya, anak-anakku semuanya. Kita harus menempuh pahitnya belajar ya, agar kita itu bisa lepas dari pahitnya kebodohan ya. Dan ya itulah yang harus kita tempuh ya. Mungkin susah payah ya, mungkin capek, mungkin lelah ya, mungkin pusing, stres bahkan ya, tapi yakinlah itu semuanya adalah untuk kebaikan kita hari ini maupun di kelak nanti ya. Jadi saya harap kalian tetap semangat belajar, semangat mengerjakan tugas ya, semampu kalian dan sesempat kalian ya. Yang penting kalian tetap ada keseriusan untuk belajar, itu saya apresiasi ya. Dan tadi yang sudah mengumpulkan, saya juga mengucapkan terima kasih ya, terima kasih atas keaktifan kalian. Yang belum saya tunggu ya, yang belum saya tunggu. Baik, hari ini kita akan membahas sifat-sifat daripada Asmaul Husna ini ya. Apa artinya, kemudian bagaimana penerapannya ya, dan lain sebagainya berkaitan dengan itu. Yang pertama adalah tentang Asmaul Husna ya, nama Allah yang indah yaitu Al-Karim ya. Al-Karim. Al-Karim ini anak-anakku mempunyai arti yang mulia ya, Karim. Maka seseorang yang mulia itu biasanya disebut atau diberi nama Karim ya. Kalau ada di antara kalian punya nama Karim, berarti mungkin orang tuanya berharap semoga anakku nanti bisa menjadi orang yang ya. Selain mulia, Karim juga disebut atau punya arti dermawan ya, dermawan, suka memberi ya, atau yang maha pemurah. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini Karim ya, mulia, dermawan dan pemurah ya, di atas segala-galanya, sehingga apabila seluruh makhluknya tidak ada satupun yang taat kepadanya, tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaannya dan tidak akan mengurangi sedikit pun kedermawanannya ya. Tidak akan mengurangi sedikit pun pemurah ya, sifat pemurahnya Allah. Bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi kita rizki, memberi kita karunia ya, memberi kita berbagai macam nikmat
Ini semuanya adalah semata-mata karena kemuliaan Allah, karena kemahadirmawanan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ada di antara kita yang dalam ekonomi kurang, ya. Tapi bukan berarti Allah tidak dermawan kepada dia. Mengapa? Karena yang dikurangkan dalam satu hal akan dilebihkan oleh Allah dalam hal yang lain. Misalkan ya, masalah rizki tadi, ada yang ekonominya kurang. Tapi faktanya, realitanya Allah itu tidak pernah mengurangi rizki yang lain. Ya. Uangnya boleh minim, tapi bahagianya tetap ada. Ya. Coba kalau kita lihat, bahagia itu nggak selalu kaitannya dengan nominal uang kan. Ya, kadang bahkan ada orang yang uangnya banyak tapi nggak bahagia juga ada. Ya. Orang yang uangnya sedikit tapi bahagia juga ada. Dia tetap bisa bersyukur atas pemberian Allah, lah itu namanya dia tahu bahwa Tuhannya itu maha dermawan. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga Al-Karim bisa berarti yang maha pemurah. Artinya apa? Ya. Itu adalah zat yang maha memaafkan. Ya. Jadi ketika Allah menyebut dirinya punya sifat Al-Karim, artinya adalah kalau Allah Subhanahu wa taala itu merespon kesalahan-kesalahan kita, itu Allah senantiasa menanti taubatnya kita. Ya. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ketika kita mau meminta maaf, kita mau memohon ampun kepada Allah, diampuni. Ya. Itu juga salah satu arti daripada Al-Karim. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Al-Karim itu selain maha dermawan tapi juga maha pemurah, ya. Memaafkan, mengampuni setiap dosa yang kita lakukan itu terkandung dalam Al-Karim ini. Nah, bagaimana cara meneladani sifat Al-Karim ini? Ya, atau bagaimana cara kita berakhlak setelah mengetahui nama Allah Al-Karim ini? Ya ada banyak. Ya, di antaranya ketika kita punya kelebihan, kita berbagi. Ya, kita bersikap dermawan kepada orang yang membutuhkan. Apalagi di zaman ini ya, anak-anakku semua, ini kan kita sedang krisis ya. Mungkin ada di antara kita yang terdampak, atau kita tidak terdampak, sedangkan saudara kita yang lain ada yang terdampak daripada krisis ya, pandemi. Ada juga yang mungkin sama-sama terdampak, tapi yang satu parah, yang satu biasa lah ya, masih normal. Maka kita harus menunjukkan betapa kita ini adalah hambanya Allah, di mana Allah itu punya sifat yang maha dermawan. Ya. Kita tunjukkan kedermawanan kita tunjukkan solidaritas kita, itu semuanya termasuk berakhlak dengan akhlak Al-Karim ini. Ya. Termasuk contoh lagi meneladani sifat Al-Karim adalah ketika teman kita punya salah kepada kita, mungkin menyakiti hati, ya, menyakiti hati, itu tentu nggak enak, ya, nggak menyenangkan. Akan tetapi, ya, karena kita beriman kepada Allah dan Allah adalah Tuhan dengan sifat Al-Karim, ya kita akan memaafkan dia. Siapalah kita, ya, Allah saja yang maha suci bisa memaafkan kesalahan hambanya sebanyak apapun, ya, apalagi kita. Ya, apalagi kita. Tentu kita lebih layak untuk saling memaafkan. Kadang kita menyakiti orang, kadang kita juga disakiti. Tapi kalau semuanya saling memaafkan, nah itulah bukti kita meneladani sifat Allah Al-Karim. Ya. Berikutnya Al-Mu'min. Apa itu Al-Mu'min? Al-Mu'min ini dari kata Amina. Ya, Amina. Amina itu artinya aman. Nah, Al-Mu'min adalah zat yang memberi rasa aman, ya, memberi rasa aman bagi makhluknya dari perbuatan zalim. Ya. Allah Subhanahu wa taala adalah sumber rasa aman dan keamanan dengan menjelaskan sebab-sebabnya. Jadi yang memberi rasa aman di dalam hati kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah cabut rasa aman itu dari hati, maka tidak ada yang bisa memberi rasa aman kepada kita.
entah teman kita, saudara kita, orang tua, atau siapapun, nggak bisa merasa aman. Kenapa? Karena rasa amannya dicabut oleh Allah. Coba kita bayangkan ketika kemarin, ya, kita di 2 tahun yang lalu sebelum pandemi ya, itu kita menjalani segalanya dengan rasa aman, ya, rasa aman. Tapi kemudian hanya gara-gara satu makhluk, ya, virus, ya, yang kecil sekali, Allah cabut sebagian, ya, sebagian, bukan seluruhnya, ya, sebagian daripada rasa aman. Akhirnya gonjang-ganjing dunia ini. Ya, kenapa? Semuanya ketakutan, semuanya ketakutan. Ya, inilah kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah mencabut rasa aman. Nah, ketika Allah memberikan rasa aman dalam hati kita, kita harus bersyukur. Tidak ada kenikmatan senikmat rasa aman. Ya, tidak ada kenikmatan senikmat rasa aman. Nah, anak-anakku, ketika kita tahu bahwa Allah itu bersifat al-mu'min, ya, Allah itu bukan hanya memberi rasa aman, tapi Allah juga menjelaskan sebab-sebab keamanan. Ya, sebab-sebab keamanan. Kalau kamu pengen aman, ya, sebab-sebabnya seperti ini. Ya, itu maksudnya. Misalkan, ya, kalau kamu pengen aman dari ya, maka kamu harus menjaga kesehatan. Itu oleh Allah dijelaskan. Kalau kamu pengen aman di dunia, kamu harus bersifat seperti ini. Kalau kamu pengen aman di akhirat, ya, maka kamu harus beriman. Semua sebab-sebab keamanan itu dijelaskan oleh Allah. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberi rasa aman kepada hambanya. Ya, dalam rangka memberi rasa aman kepada hambanya. Maka apapun perintah Allah itu semata-mata adalah untuk menjaga rasa aman kita. Ya, menjaga aman kita. Kalau kita sudah keluar dari perintah, kalau kita sudah menabrak larangan-larangan, ya nanti akan rasa aman ini dicabut perlahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari hati kita. Ya, dan ya naudzubillah ini. Bagaimana cara meneladani sifat al-mu'min ini? Cara meneladaninya adalah kalau kita beriman bahwa Allah itu zat yang memberi rasa aman, maka sudah selayaknya kita itu juga bisa memberi rasa aman kepada orang-orang di sekitar kita. Ya. Jangan sampai orang-orang di sekitar kita itu merasa tidak aman. Kalau ketemu sama kita, hati-hati sama dia ya. Dia itu tangannya geratil misalkan bahasa kita. Ya. Itu jangan sampai terjadi di kita. Ya, sehingga orang merasa tidak aman dari kita. Ya, atau mungkin tangannya nggak geradel, tangannya biasa dia, tapi lidahnya itu yang kadang suka gosip, suka ini, suka itu, ya, suka mencacati orang lain. Nah, ini berarti kita belum meneladani sifat Allah al-mu'min. Kalau orang lain masih merasa kita seperti itu. Tapi ketika kita betul-betul beriman bahwa Allah itu adalah al-mu'min yang memberi rasa aman, maka kita juga bisa meneladaninya dengan cara tadi memberi rasa aman oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, ini namanya meneladani al-mu'min. Ya, termasuk ya kalau hari ini kita sering ada isu ya, sebelum pandemi itu banyak sekali isu ada terorisme dan lain sebagainya, dan mengerikannya mereka mengatasnamakan agama. Ya, nah berarti ada yang keliru dengan konsep mereka. Kenapa? Karena Allah punya sifat al-mu'min, memberi rasa aman. Tapi mereka ya, mengaku melakukan terorisme itu atas dasar agama. Agama yang mana? Ya, agama yang mana? Sedangkan Islam sendiri mengajarkan bahwa Allah adalah yang memberi rasa aman, bukan menteror. Ya, bukan menteror orang lain. Ini al-mu'min, anak-anak sekalian. Kemudian ada al-wakil. Ya, apa itu al-wakil? Al-wakil ini mempunyai arti ya, yang mewakili atau yang memelihara. Ya. Allah memelihara dan menyelesaikan segala urusan yang diserahkan oleh hamba
kepadanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Ya. Jadi ketika kita meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang mewakili, ya, yang memelihara, yang menjaga, ya, maka kita bisa menyerahkan segala apapun urusan kita kepada Allah. Ya, kita bisa menyerahkan segala apapun urusan kita kepada Allah. Nah, sikap menyerahkan urusan kepada Allah itu disebut sebagai tawakal. Ya, tawakal itu berarti meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang maha mewakili, diwakilkan sama Allah. Ya Allah, ya, hajat saya banyak, kebutuhan saya banyak, tapi Engkau yang akan memenuhi hajat. Saya serahkan semua urusan kepadamu. Ya, itu namanya tawakal. Cuman tawakal bukan berarti bermalas-malasan, ya. Ingat, tawakal itu adalah menempuh sebab dan membiarkan hasilnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kepercayaan Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Nah, ini namanya tawakal. Ya. Jadi dulu ada zaman Nabi ada orang yang pakai onta mau ke masjid, ya. Kemudian ontanya ditinggal, dia masuk masjid. Keluar dari masjid ontanya hilang. Ya, ontanya hilang. Ketika dia ditanya oleh teman-temannya, loh, gimana kok bisa seperti itu? Katanya saya tawakal sama Allah, ya. Maka dinasihati oleh Nabi, ya, ikat dulu ontamu, baru setelah itu tawakal kepada Allah. Ya, kalian pun bisa meneladani ini dalam segala hal, ya. Kaitannya sekolah, ya. Lakukan dulu tugasmu, ya. Lalu nanti hasilnya tawakal kepada Allah. Ya. Yang penting kita sudah melakukan semaksimal yang kita mampu, sebab-sebab yang Allah perintahkan sudah kita tempuh, ya. Kita sudah belajar, kita sudah ikhtiar, sudah macam-macam. Ya, masalah hasil akhir, ya, kita serahkan kepada Allah dan kita yakin bahwa Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha kita. Ya, kalau kata orang, hasil tidak akan mengkhianati usaha, ya. Sebenarnya bukan hasilnya yang tidak mengkhianati usaha, tapi Allah yang tidak akan mengkhianati usaha kalian, ya, tidak akan mengkhianati usaha kita. Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita inginkan ketika kita sudah mau menempuh jalan yang Allah tunjukkan. Ya, jalannya ke sana, ya sudah, kita harus jalan dulu ke sana. Nanti apakah sampai atau tidak itu urusan Allah. Tapi yakin kalau kita sudah menjalankan sesuai perintah, ya, pasti akan sampai. Ya, pasti akan sampai karena Allah punya sifat al-wakil, ya, yang mewakili, yang memelihara, yang bisa dipercaya, yang akan menjadi wakil dari setiap urusan kita. Kemudian anak-anakku, sifat berikutnya adalah al-matin. Apa itu al-matin? Al-matin artinya adalah yang maha kukuh, ya, yang maha kukuh, yang maha kokoh, ya, yang kekuatannya itu sempurna. Ya, kalian punya guru yang namanya Pak Kukuh, ya. Jadi kukuh itu dalam bahasa Arab matn, ya, matnun, ini al-matin ini. Ya. Maksudnya apa? Allah kukuh dalam prinsip sifat-sifatnya dan Allah kukuh dalam kekuatannya. Allah tidak bisa dilemahkan. Itu artinya al-matin. Ya. Kalau Allah sudah berkehendak A, ya, maka yang terjadi adalah A. Kalau Allah sudah berkehendak B, maka yang terjadi adalah B. Tidak ada yang bisa ngerayu, tidak ada yang bisa menggoyang, ya, daripada kehendak Allah, daripada kekuatan Allah itu. Nah, ini yang disebut sebagai Allah punya sifat al-matin. Ya, punya sifat al-matin, kokoh. Ya, kokoh. Maka kalau Allah sudah ingin mentakdirkan sesuatu, ya, memberikan manfaat atau memberikan madzharah, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, tidak ada yang bisa
menghalanginya. Ya, itu namanya al-matin. Nah, kita bisa meneladani al-matin ini, yaitu kita punya sikap yang kukuh dalam pendirian. Ya, tentunya pendirian di atas kebenaran ya, anak-anakku sekalian, harus kita garis bawahi. Nanti ada yang meneladani sifat al-matin tapi pendirian di atas sesuatu yang salah, ya ini ya keliru ya. Kalau salah ya harus mengakui kesalahan ya, jangan sudah salah ngeyel gitu ya. Oh, saya ini meneladani sifat al-matin bi ya, saya kukuh dengan pendirian, salah-salah juga saya tetap kokoh pendirian ya, ini keliru ya, keliru namanya. Harusnya apa? Kukuh itu dalam kebenaran. Kalau kita sudah pegang prinsip dan kita tahu itu benar, ya, tidak ada siapapun yang akan merayu gitu ya. Tidak ada siapapun yang bisa merayu. Ya, saya sudah yakin ini benar. Ya, secara agama benar, secara moral benar, secara segala macam hal benar, maka tidak ada yang bisa merayu saya. Ya. Kerjakan tugas, belajar. Ayo main yuk, mumpung di rumah. Ya, ini kan belajarnya kan di rumah, ayo main aja yuk. Nggak tahu kok gurunya kok. Oh, tidak. Ya, saya hambanya Allah al-matin yang maha kukuh. Saya tidak akan terkena bujuk rayumu. Belajar ya belajar. Nanti waktunya bermain. Ya. Tapi mungkin ada ya di antara kalian yang tidak sempat bermain karena banyaknya tugas ya. Ya. Ya, saya mohon maaf. Ya, kalau misal saya termasuk di antara guru yang banyak memberi tugas kepada kalian, saya mohon maaf ya. Kalian bisa sampaikan ya saran, kritik itu bisa aja. Tapi tolong tugasnya jangan terlalu banyak ya. Gitu, sampaikan saja. Nanti mungkin ada tugas saya yang kurang proporsional ya, akan saya kurangi sesuai porsi ya, sesuai porsi. Tapi saya harap semoga tugas yang diberikan itu tidak memberatkan lah, tidak memberatkan tapi tetap membuat kalian bertanggung jawab dan membuat kalian bisa belajar ya, itu yang diharapkan ya. Baik, berikutnya ada al-jami. Ya, al-jami apa artinya? Al-jami adalah maha mengumpulkan. Ya, maha mengumpulkan, mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Ya. Kemampuan Allah Subhanahu wa taala tersebut tentu tidak terbatas sehingga Allah mampu mengumpulkan segala sesuatu. Anak-anakku, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di dalam diri kita. Itu ada banyak hal ya, ada zahir tubuh, kemudian ada anggota tubuh dalam, ada darah, ada udara, ada nafas ya, semuanya. Kemudian Allah juga mengumpulkan di dalamnya itu ada sesuatu yang ya kita nggak bisa deteksi, namanya roh ya, rohani itu bisa senang, bisa sedih ya, dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya dikumpulkan oleh Allah, dibuat dengan begitu sempurnanya ya penciptaan manusia ini. Nah, ini termasuk sifat al-jami'-nya Allah. Ya. Ini kalau nggak Allah nggak bisa. Ya. Kalau nggak Allah nggak bisa. Bagaimana bisa mengumpulkan sesuatu antara zahir batin ini? Nah, kita ketika kita meneladani sifat Allah yang al-jami' ini, ya, maka kita berusaha untuk mengumpulkan dua elemen dalam diri kita. Ada lahir, ada batin, ada jasmani, ada rohani. Ini kedua-duanya harus kita kumpulkan, harus kita jaga anak-anakku sekalian. Ya, jangan ada yang kalau orang Jawa bilang kelendran, ya, kelendran itu tersingkirkan. Ya. Misal sibuk dengan jasmani tapi lupa dengan rohaninya, atau sibuk dengan rohani tapi jasmaninya tidak terurus. Ini menunjukkan kita tidak meneladani sifat Allah yang al-jami. Nah, kalau al-jami, jasmani rohani semuanya dijaga. Ya, jasmani rohani dijaga.
Terus Allah Subhanahu wa taala sebut al-jami' juga karena nanti di hari kiamat manusia, jin, malaikat, semua makhluk oleh Allah dikumpulkan. Ya. Tidak ada zat yang bisa melakukan seperti itu kecuali hanya Allah. Ya, kecuali hanya Allah. Maka kita harus beriman bahwa nanti di hari kiamat kita akan dikumpulkan oleh Allah. Istilahnya yaumul mahsyar, ya. Hari di mana semua makhluk dikumpulkan di padang mahsyar, ya. Itu sifat Allah al-jami, ya. Nah, meneladani al-jami ini kalau secara pribadi tadi, ya, kita harus bisa adil atau kita bisa mengumpulkan antara kebutuhan jasmani dan rohani, ya agamanya, ya dunianya, ya makanan jasmani, ya makanan yang kita makan sehari-hari. Ada makanan rohani diantaranya ilmu, ya, dan lain sebagainya. Itu kalau secara pribadi. Kalau secara kolektif bisa berupa punya sifat kepemimpinan. Nah, itu ada dalam sifat al-jami ini. Kemudian ada sifat al-adl, ya. Al-adl artinya maha adil. Allah Subhanahu wa taala maha adil. Artinya apa? Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya itu namanya adil. Maka apapun yang dilakukan oleh Allah itu adalah atas dasar keadilan. Ya, atas dasar keadilan. Bukan atas dasar kezoliman. Kalau zolim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zolim. Ya, Allah enggak, Allah adil. Adil terhadap segala hal. Ya. Bahkan terkadang adil dalam hal-hal yang kita enggak bisa gampang dalam menilai. Contoh, ya ada seorang yang sakit badannya, sakit kakinya, ya. Kemudian oleh dokter dia divonis kakinya harus dipotong, diamputasi. Kenapa? Karena kalau tidak dipotong maka penyakitnya akan menjalar ke seluruh tubuh, ya. Nah, anak-anakku, ini sebenarnya kalau dilihat sekilas sih, pemotongan kaki itu kan, atau pemotongan anggota tubuh, amputasi lah, itu kan sesuatu yang mengerikan dan seolah-olah tidak adil, ya kan? Tidak adil. Kenapa harus seperti itu sedangkan yang lain saja diberi anggota tubuh yang sempurna, ini sudah sempurna malah dipotong, ya. Tapi dilihat dari sisi yang lain itu adil. Kenapa? Karena kalau tidak dipotong maka seluruh tubuhnya akan binasa, ya. Maka memotongnya untuk menjaga keselamatan yang lain, keselamatan anggota tubuhnya yang lain, itu menjadi sebuah keadilan, ya, itu menjadi sebuah keadilan. Nah, ini contoh, ya. Jadi kadang adil itu sesuatu yang agak sulit untuk dinilai, ya. Nah, kalian remaja itu kadang ada sedikit-sedikit merasa, oh Allah nggak adil sama saya, ya kan? Allah nggak adil sama saya. Tapi lihat, ya, ketika kamu mengalami sesuatu yang biasanya kamu bilang Allah nggak adil, itu kan ketika kamu mengalami sesuatu yang nggak enak di hati, nggak sesuai dengan keinginan hatimu, ya. Terus kamu bilang Allah nggak adil, ya. Tapi jauhi kata-kata itu, karena sesungguhnya Allah adil. Kenapa? Cek saja beberapa hari setelah itu, ya. Hari ini mungkin ketika kita mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan hati, kita akan merasa gimana keadilan Allah atas saya, ya. Tapi yakin entah sehari setelahnya atau sepekan atau sebulan atau mungkin setahun, ya, itu nanti kita akan merasakan, oh iya, ternyata zaman dulu Allah membuat saya seperti itu, sekarang saya bisa merasakan manfaatnya sekarang. Seandainya Allah tidak menjadikan seperti itu, saya pasti sudah hancur, ya. Jadi seperti itu, ini namanya adil, ya. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan ini susah, ya. Ini susah sekali, rumit. Maka anakku, kita meneladani sifat Allah ini, ya, sehingga sebisa mungkin kita harus bersikap adil, tidak memihak kepada sembarang pihak,
yang kemudian malah mencederai hak orang lain. Ya. Kita harus bisa bersikap adil, menjaga diri kita, menjaga orang-orang di sekitar kita dari kezaliman. Ya. Kalau kata Nabi SAW dalam sabdanya, unsur akhoka dzaliman au madluman. Jagalah atau bantulah saudaramu yang mendolimi atau yang didolimi. Ya, yang mendolimi ataupun yang didolimi ini harus dibantu. Nah, ketika itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang didolimi, ya kita bisa saja bantu. Ya, gampang caranya kan, orang didolimi kita bantu. Ya, kita bantu dia untuk mendapatkan hak-haknya. Ada orang yang hartanya dirampok, ya, kita bantu. Ya, kita bantu mengembalikan harta yang dirampok itu. Tapi kalau membantu yang mendolimi itu bagaimana caranya? Nah, ini tanya para sahabat. Dijawab oleh Rasulullah, membantu orang yang mendolimi adalah dengan cara mencegah dia dari berbuat dolim. Ya, jangan sampai seseorang berbuat dolim. Ini namanya membantu orang yang mendolimi. Kenapa? Karena kalau seseorang sudah berbuat dolim, itu ganjaran dari sisi Allah, artinya siksaannya itu berat. Ya, berat sekali. Allah benci dengan kezaliman. Ya, benci sekali dengan kezaliman. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang zalim dan jangan sampai pula orang-orang di sekitar kita menjadi orang yang zalim. Jadilah orang yang adil. Terakhir anak-anakku sifat al-akhir ya. Mohon maaf karena waktunya agak mundur 5 menit ya. Oke, kita persingkat. Al-akhir ini adalah zat yang maha akhir. Ya, maksudnya zat yang maha akhir itu apa? Zat yang kekal, karena Allah tidak punya akhir. Ya, Allah itu kekal, tidak akan binasa. Ya. Beda dengan semua makhluk yang lainnya selain Allah itu hancur, binasa. Ya, pasti hancur dan pasti binasa. Yang tersisa hanya Allah. Allah yang kekal, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Mungkin ada yang bertanya di antara kamu, surga, surga kekal, tapi kekekalan surga karena dikekalkan oleh Allah. Harusnya hancur, tapi oleh Allah dijaga agar tidak hancur. Ya, neraka kekal, tapi kekalnya juga sama seperti surga, dijaga oleh Allah sehingga tidak hancur. Ketika kiamat itu segala sesuatu hancur, ya kan, kecuali sesuatu yang Allah kekalkan seperti surga, neraka dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku, ketika kita meyakini Allah bersifat al-akhir, artinya asal al-akhir, cara kita meneladaninya adalah ya, untuk apa kita apa istilahnya ya, menginginkan dunia ini ya sampai sebegitunya. Toh semuanya ini akan berakhir. Ya, semuanya ini akan berakhir. Maka harapan kita adalah kepada sesuatu yang tidak akan berakhir, yaitu Allah. Ya, maka kaitkan tujuan kita hanya kepada Allah. Kaitkan niat kita hanya kepada Allah. Kita butuh pertolongan, minta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu tidak akan berakhir. Sedangkan yang selain Allah pasti bisa berakhir. Yang kemarin kaya, hari ini jatuh miskin banyak. Ya. Yang kemarin sukses, sekarang bangkrut tidak sedikit. Ya. Yang kemarin itu seolah-olah bisa untuk dijadikan pegangan, tapi ternyata hari ini ya dia sudah tidak bisa dijadikan pegangan. Dan kita akhirnya kecewa. Kenapa? Karena kita berharap kepada selain Allah. Ya, berharap kepada sesuatu yang bisa berakhir. Ya, kita harusnya berharap, berniat, bertujuan hanya kepada Allah. Kenapa? Allah zat yang kekal, yang tidak pernah berakhir. Ya. Baiklah, ini untuk penjelasan beberapa daripada Asmaul Husna, 7 sifat ini tadi. Semoga kita semua ya, saya pribadi dan anak-anakku semuanya diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa meneladani sifat-sifat daripada Asmaul Husna ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Akhirul kalam, silahkan yang belum mengumpulkan tugas, tadi sudah dijelaskan. Harusnya kalian bisa lebih kena inspirasinya ya, bisa segera dikumpulkan tugasnya ya. Masih Abah tunggu. Jadi bukan berarti kalau
sudah lewat deadline berarti saya lepas tanggung jawab. Enggak, jangan seperti itu ya anak-anakku semua. Kita semuanya ayo kita saling kerjasama, kita semangat dalam belajar ya. Kalau memang sudah lepas deadline ya tanya kepada Abi, tanya kepada guru-guru yang lain ya. Saya masih ingin menunjukkan saya punya tanggung jawab. Bi, Pak, Bu, saya ingin mengumpulkan tugas, tolong diterima ya. Nanti insya Allah Bapak Ibu guru semuanya dan Abi bisa mentolerir apapun ya alasan kamu. Melihat kesungguhan kamu untuk mengumpulkan, kami insya Allah sudah senang ya. Jadi seperti itu. Mohon maaf atas waktu yang melampaui jamnya. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa dipahami dengan baik dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kurang lebihnya Abi mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.